Yes. Detikers, kita balik lagi di Detik Sore. Gak cuma ore-ore. Dan sebenarnya udah lewat 20 menit setelah kita tutup ya Penutupan pasarnya ya. juga. Jadi gak usah lama-lama, langsung aja kita ngobrol bersama dengan Mas Haika. Halo. Dari Mega Capital Sekuritas juga ya. Gimana Mas hari Kamisnya? Hari Kamis minggu ini wah banyak sih kejadian. Besok juga rilis data tuh Banyak ya? dirapel tuh sama BPS tuh semuanya tuh kayaknya. Oh iya, besok ada data ekspor impor ya? Ekspor impor, inflasi, terus ada PMI. Mana besok hari Jumat lagi ya Mas ya? Iya, Kayak kan Jumat. waktunya makin Jujur bener. tipis. Iya, makanya besok rilis data BPS dimulai dari jam 7. Iya. Nggak, sedihnya lebih ke harus bikin report weekly-nya banyak deh. Oh iya, Nggak bisa benar. dicicil ke Jumat. Benar. Jadi lembur ya? Iya. Gak apa-apa, karena memang 7/7 kan. Wow. Begitulah. Tapi menanti ke data-data yang akan rilis besok, kita coba bahas satu data dulu deh yang kemarin soal kemiskinan yang baru dirilis ya. Oh iya. Itu gimana respons market terhadap data itu kan sempat juga pengusaha juga iya nih lagi nanti-nantiin data itu juga buat kebijakan mereka. Sebenarnya kalau di orang-orang di market melihat data kemiskinan itu justru malah pada sanksi sebenarnya pada data kemiskinan kemarin gitu. Apakah emang perhitungannya BPS ini secara metodologi itu benar atau enggak? Sesungguhnya gitu. Dan kalau saya perhatikan gitu kan, si BPS ini mungkin ada kelemahan di mana dia tidak membedakan garis kemiskinan tiap provinsi gitu. Jadi semua itu disamakan. Sekitar kalau per orang itu 600.000 per bulan untuk spendingnya. Yang jadi masalah kan 600.000 di Jakarta sama 600.000 misalnya di kabupaten mana, itu apa yang bisa dibeli kan berbeda gitu. Betul. Jadinya kemungkinan juga dengan metodologi seperti itu bisa underestimate angka orang miskin di Indonesia. Nah, kan ada World Bank itu juga buat data standar kemiskinan sendiri kan. ya. Nah, mana di situ trennya berbanding terbalik tuh. Justru di trennya World Bank terjadi adanya peningkatan angka orang kemiskinan, sementara di BPS sebaliknya malah lebih rendah. Nah, makanya itu market juga tidak terlalu merespons positif gitu ketika BPS mengumumkan bahwa angka kemiskinan itu tambah turun. Oke. Termasuk juga statement Bu Sri Mulyani yang soal kesejahteraan masyarakat Indonesia meningkat. Ya kalau hati-hati Mas ini Bu jadi Sri Mulyani. Iya, dosen saya dulu. Oh iya. Oh Mas UI ya? Iya. Oke. Kalau saya jadi Ibu Sri Mulyani ya pasti kita harus optimis di mana Ibu Sri Mulyani itu kan juga menjadi tameng ataupun trust lah bagi investor luar ataupun tameng terakhir fiskal kita yang enggak ya dia pasti harus selalu berpandangan optimis. Tapi jika kita melihat misalnya gabungin ke kemiskinan lagi, jika kita lihat tren kan memang secara saving rates masyarakat Indonesia itu juga terus berkurang kan. Dan consumer spendingnya mereka juga berkurang. Dan kalau kita melihat dari situ aja bagaimana ceritanya gitu. Misalnya kalau saving rates-nya turun, apa yang dikonsum juga turun tapi kesejahteraan meningkat. Itu kan agak ada mismatch tuh di situ. Kontradiktif ya. Kontradiktif tuh. Ada hubungannya nggak sih dengan aturan baru yang penutupan rekening yang tidak aktif itu dengan konsumsi atau daya beli masyarakat juga gitu yang kayak karena banyak juga boro-boro gue mau buka rekening bank gua isi juga ke atau mungkin sebenarnya tanggapan netizen yang cukup menarik ya aku lihat tuh adalah apakah kita dipaksa untuk terus belanja bertransaksi dipakai terus gitu si rekeningnya. Oke, paling kalau saya di sini lebih menghubungkannya itu hubungan antara konsumernya consumer spending yang menurun itu lebih ke dari aspek tenaga kerjaannya. Dimana kita setelah COVID ini walaupun sebenarnya unemployment rate yang meningkatnya itu nggak gitu signifikan, tapi terjadi perubahan struktural tuh di dalam struktur labor market kita, dimana angka tenaga kerja yang informal tuh makin banyak gitu kan. Sementara angka tenaga kerja informal tuh kan pendapatannya nggak tetap dan cenderung banyak yang di bawah UMR. Dan angka yang formal itu menurun terus. Nah itu kan mungkin dari rentetan PHK sebelumnya yang pernah dilakukan. Nah, kalau saya melihatnya itu lebih masuk akal untuk menjelaskan kenapa gitu consumer spending masyarakat itu sekarang tuh turun gitu. Iya. Secara makro bagaimana investor saat ini
merefleksikannya ke market kemudian aktivasi mereka? Oke, kalau dari investor di sini kita mungkin bedain domestik sama foreign investor gitu ya. Di sini walaupun IHSG 7.600 gitu, si investor asing itu sebenarnya nggak jarang sekali melakukan net buy gitu setiap hari. Setiap hari tuh mereka jualan terus mengurangi porsinya apa yang di IHSG. Sementara kalau domestik gimana driver saham-saham IPO, kita hore-hore semua gitu, ya jadinya itu ngebawa si indeks secara keseluruhan naik. Tapi secara keseluruhan stance dari investor asing itu sebenarnya masih jual kalau di indeks di IHSG, karena emang outlook growth kita itu kemungkinan nanti juga minggu depan kan rilis data GDP. Kita juga dari hitung-hitungan kami memprediksikan bahwa mungkin bisa kemarin kan 4,87. Mungkin sekarang di kuartal kedua itu GDP itu growth-nya mungkin sekitar 4,7-an. Jadi lebih turun lagi. Lebih lambat lagi. Ngelihat yang kemarin aktivitas manufaktur juga udah 3 bulan berturut-turut melambat gitu kan. Yang juga menandakan belum ada gitu perbaikan dari GDP. Paling mungkin GDP bisa sedikit lebih membaik kalau misalnya nanti data besok ini trade balance import kita itu nggak sebanyak itu growth-nya. Jadi mungkin bisa membantu di situ. Kayak Amerika kan tadi malam baru rilis data GDP tuh. Dimana rilis data GDP-nya tuh jauh ngelebihin konsensus gitu. Jadi 3%, konsensusnya 2,5% gitu. Sebelumnya kan minus dia. Nah, itu salah satu faktornya kalau di breakdown. Sebelumnya itu kan terjadi front load impor di Amerika untuk nge-bypass tarifnya Trump. Nah, di kuartal kedua ini volume impornya udah melandai lagi, jadinya ngebantu GDP-nya untuk tumbuh gitu. Paling dari situ sih mungkin peluang kalau GDP growth Indonesia nggak bakal sejelek itu dari situ. Tapi memang mungkin dari ada nggak tren secara global juga yang memang mereka lagi menarik atau lagi banyak jual juga ketika nggak di kurs atau di kurs asingnya mereka gitu. Kayak what they do in IHSG gitu. Jual di kita. Kalau tren di sekarang sih kemarin mungkin terjadi shifting gitu, lagi dolar kan lagi kuat-kuatnya sekarang, di mana dia agreement-nya kan sangat favorable semuanya itu ke US gitu, di mana kemarin trade sama Eropa willing to impor banyak barang US. Terus juga sekarang itu yang lagi lumayan diperhatikan tuh harga minyak mentah, di mana Trump ini ada tren dia tuh pengen shifting perdagangan energi tuh fokusnya ke Amerika Serikat gitu. Makanya sekarang harga minyak tuh naik cukup signifikan gitu. Di minggu ini setiap hari naik 2%, 2%, 2% nggak signifikan tapi konsisten gitu naik terus gitu. Gara-gara agreement yang dilakukan. Oke. Perang dagang kan sebenarnya sudah mereda tensinya gitu ya. Cuma dengan adanya kesepakatan dengan beberapa negara juga dan makin banyak negara yang sudah menetapkan kesepakatan gitu. Masih ada kekhawatiran nggak di ekonomi global untuk tense-nya perang dagang ini? Kalau sekarang sih sebenarnya sudah lebih terukur gitu. Walaupun mungkin masih ada uncertainty, kira-kira orang-orang ini tetap bakal maksa nge-ekspor ke Amerika atau volume trade secara global itu bakal turun atau enggak. Tapi sebenarnya sekarang lebih udah terukur lah kira-kira impact-nya gimana. Yang kayak tren dari trade deal-nya Amerika sama berbagai negara kan juga cukup jelas gitu. Di sekitar range-nya 15-20%, mungkin 25% yang kayak India kemarin gara-gara dia masih banyak trade sama Rusia. Dan juga berbagai macam janji investasi negara ke Amerika ataupun janji impor sebatas itu aja sebenarnya. Dan dari apa yang diperkirakan sebelumnya kan efektif tarif rate totalnya itu sekitar 24%-an. Dan sekarang itu rata-rata 19,8%. Jadi sebenarnya untuk kekhawatiran akan tarif itu udah di price in lah oleh market juga. Sebenarnya juga udah variabel eksternalnya juga udah nggak begitu banyak sih sebenarnya. Oke, jadi tidak jadi sebuah kekhawatiran utama lagi sekarang ya. Lagi. Cuma memang tidak tidak terefleksi juga ketika kita lihat kan sekarang harga emas juga naik lagi nih. Nah, kalau harga emas naik kan berarti something happen in the world gitu. Kayak apa dong kalau gitu kegelisahan utama investor saat ini? Kalau sekarang dari tren jangka pendeknya kemarin kan sebenarnya habis FOMC The Fed ya. Dimana The Fed itu kemarin nahan suku bunganya. Dan keputusannya dia itu di
dilandaskan oleh dua hal, GDP-nya yang lebih dari ekspektasi sama PCE quarter on quarter-nya naik juga, yang mana itu menjadi semacam tanda bahwa The Fed ini agak hawkish nih, di mana dia ngelihat bahwa GDP growth-nya masih bagus tapi inflasinya naik juga, ya udah gue nahan nih untuk memotong suku bunga. Nah itu agak menjadi semacam risk off sentiment gitu. Kan kita kecewaan investor ya. Jadi kemarin juga di Wall Street kan cukup melemah gitu indeksnya. Makanya mungkin ada shifting ke beberapa safe haven aset, kayak contohnya gold juga sebenarnya naik. I see. Tapi dari domestik kalau ngelihat sekarang apa ya memang nggak hijau sih ya gitu ya. 2 hari terakhir juga cukup turun, tapi bukan yang dalam banget gitu. Satu saham itu soalnya. Ya mungkin, tapi juga pun diikuti dengan lumayan banyak nih yang akan IPO juga di minggu ini dan di bulan depan. Kayaknya momen IPO di bulan Agustus. Tahun ini daftarnya masih cukup panjang sih. Yang artinya juga sebenarnya I think we're okay gitu, atau apa yang bisa dilihat dari ini? Soalnya kadang-kadang kan, bukan kadang-kadang, selalu timing yang menentukan nih gue jadi masuk ke pasar apa enggak nih. Kalau mereka pada berani listing di tahun ini, berarti ada sesuatu yang cerah di tahun ini dinantikan, Mas. Yes, kalau IPO itu kan pada prinsipnya mereka sebenarnya pengen ngehimpun dana gitu kan ya. Dan mungkin dari historis sebelumnya ngelihat saham-saham IPO itu kita tuh minat banget gitu, oversubscribe mulu gitu. Dan mungkin itu jadi dari domestic drivennya perusahaan-perusahaan ini banyak yang merasa cukup pede gitu untuk melakukan IPO tahun ini gitu. Nah, tapi mungkin perlu diingat juga IPO itu kan sebenarnya sangat tergantung sama ownernya itu mau ngapain sebenarnya awalnya. Dia bisa nahan dulu barang-barangnya dibeliin sendiri baru dijual setelahnya, ataupun emang mereka ada niatan tertentu untuk membuat harga sahamnya itu di level tertentu. Contohnya kayak Pak Prayogo kemarin kan luar biasa gitu, naik terus karena emang dia itu ada rencana untuk melakukan ekspansi, misalnya kayak Chandrasik ke Singapura segala macam. Jadi barang-barangnya dia yang harga naik itu bisa dijadiin leverage, jadi jelas gitu. Purpose-nya dia itu untuk naikin saham itu untuk ini. Tapi kan nggak semua saham IPO itu seperti itu. Jadi mungkin due diligence terhadap saham-saham IPO-nya itu juga penting banget, karena juga selain IPO saham itu banyak yang naik emang di awal, tapi kan banyak juga yang end up nggak kemana-mana gitu kan. Iya. I mean kayak tadi data-data yang disampaikan sama Mas Haikal, indikatornya kan pelemahan sebenarnya. Artinya market tuh lagi lesu gitu, tapi mereka tetap masuk ke IPO. Kayak apa dasar mereka mau tetap berani listing di tahun ini gitu? Kalau lesu sebenarnya secara ekonomi keseluruhan, dan mungkin yang orang-orang ataupun emiten lihat kenapa mereka berani IPO itu dari animo masyarakat Indonesia yang mungkin masih cukup percaya terhadap saham-saham IPO, karena emang secara tren 2 tahun kebelakangan lah at least gitu, saham-saham IPO itu untuk 2 hari 3 hari setelahnya itu hampir jarang sekali turun gitu kan. Dan mungkin walaupun sangat tidak jarang langsung terjun bebas. Tapi at least 1 hari setelahnya itu biasanya masih naik gitu. Dan itu mungkin orang-orang si emiten itu melihat masyarakat Indonesia itu suka betting juga ke IPO, jadi mereka ya berani aja gitu terjun, karena emang oversubscribe terus kan, kayak CDIA kemarin, terus Forex sebelumnya itu kan selalu oversubscribe gitu. Jadi sudah teridentifikasi kayak gitu ya sama kayaknya memang udah investor. Jadi bukan habit ya, maksudnya kayak ya udah itu ada di DNA-nya investor Indonesia gitu ya. Tapi Mas, soal satu kemarin sempat bosnya bursa di Rut BI bilang kalau kita berdoa semoga di ulang tahun 80 kita bisa 8.000. Walaupun mungkin 8.000-nya nggak yang 17 Agustus kita bisa 8.000 ya, kayak possible nggak itu? Kalau possible sih, tahun ini ya? Kalau possible sih nggak ada yang nggak possible sih, pasti bisa-bisa aja gitu. Karena ya kalau misalnya CDI di beggar lagi dari sekarang gitu, itu juga bisa aja kan, nggak ada yang tahu. Tapi kalau misalnya dari fundamental ekonominya sendiri, sebenarnya agak unlikely kita bisa ke 8.000 gitu dengan intrinsic value yang ngikutin nominal value-nya gitu.
Tapi ngelihat daftar saham-saham yang jadi calon IPO ini, mungkin nggak tuh kita jadi 8.000? Apapun jawaban Mas Haikal akan menentukan bagaimana market bergerak besok. Tapi tadi ada sisi bombastik saya dari sekarang Wani nanyanya. Berarti banyak nih yang beli besok nih, pesan gitu. Ya sebenarnya anything can happen ya di market ya. Saya nggak bisa jawab mungkin atau nggak mungkin aja. Tapi kalau most likely or not. Nah, kayaknya mungkin 70-30 lah, 80-20 lah, 20% mungkin. Kalau misalnya emang ternyata banyak other power lah yang mencoba bikin saham IPO ini tuh naik ke level itu. Siap. Dipilih banget diksinya. Ya, kita bisa tangkap itu sih. Maksudnya ada momen-momen nanti bisa jadi akan membuat market tuh bergerak beli atau enggak gitu. Betul. Di bulan ini bisa kemarin sempat hit 7.600 sebenarnya nggak ada yang expect juga kan? Iya benar. Siapa yang tahu? Udah kayak Ryan kita sekarang kalau tahu kemarin di 6.500 kita beli semua ya Mas ya. Iya, baiklah kalau gitu. Terima kasih banyak Mas Haikal. Siap.